Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati, dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena hari ini kita masih bisa bangun dan mengawali hari kita dengan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita hari ini diterima dan ibadah-ibadah lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam juga kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau berkenan untuk memberikan syafaat kepada kita, di mana mungkin ibadah kita tidak seberapa, tapi dengan syafaat beliau kita bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya telat tadi ya 1 rakaat ya. Jadi masbuk di belakang. Biasanya kan langsung sudah di sini di depan. Memang tadi malam tidurnya agak telat. Sudah itu kebangun-bangun ya, ada anak yang lagi kurang sehat, bangun tidur biasa. Nah, sudah bangun sebenarnya tadi jam berapa? Jam 3:30 itu udah bangun. Cuma masih ngantuk. Ya, tidur lagi. Nah, itu dia masalahnya di situ. Disitulah sumber masalahnya. Untung istri datang ke atas. Ya, bangunkan. Saya lihat jam, lah ini udah selesai azan. Udah azan baru saya dibangunkan. Untung saya lagi gak marah-marahan sama istri kan. Marahan maksudnya biasanya ada jenis marah suami istri itu gak mau ngobrol. Jadi suaminya tulis di kertas, tolong bangunkan saya pukul sekian. Besoknya telat dia, marah dia kan, tambah marah. Loh kok gak dibangunkan? Keluar juga akhirnya suaranya. Istrinya bilang, udah saya bangunkan. Mana? Itu saya tulis di kertas, bangun katanya. Jadi karena perintahnya pakai kertas, membangunkannya juga pakai kertas. Untung saya nggak begitu tadi malam. Jadi akhirnya dibangunkan. Tapi saya lihat waktu, ya Allah, ini gimana ini? Istri pun bilang, udah, emang masih kekejar. Saya bilang tenang saja. Loh kok tenang? Imam masjid apa ini? Apa sir? Al-Falah, Imam Masjid Al-Falah sektor Yasmin sektor 6 itu lama. Terutama rukunya. Lama, insya Allah masih dapat. Nah, beneran dapat 1 rakaat tadi. Ya kan? Optimis saja, insya Allah dapat. Alhamdulillah. Oleh karena itu saya kira kita niatkan dengan yang baik saja, bahwa kehadiran kita di masjid ini sholat ya, lalu belajar ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan balasan sesuai dengan niat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi malam memang sudah feeling saya, sebelum tidur itu kan saya nyusun materi dulu. Biasanya saya strategi itu bangun dulu baru materi yang di laptop saya pindahkan ke HP. Nah tadi malam sebelum tidur saya bilang pindahkan saja duluan. Ternyata kalau tadi malam belum saya pindahkan, saya pasti nggak bawa materi itu sekarang. Nah, sayangnya setelah saya buka sekarang di HP, ini tulisannya kok kecil sekali. Malah kacamata nggak kebawa. Ala kulli hal, mudah-mudahan sedikit bantuan meraba-raba ini ya, kita bisa masuk. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat itu
dalam satu hadis disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pengantar. Sengaja saya kasih pengantar supaya lama. Nah, karena materinya kecil tulisannya, jadi biar pengantarnya lama, materinya dikit. Ya, kan? Tapi mudah-mudahan pengantar ini sangat bermanfaat bagi kita. Apa itu? Kata Rasulullah SAW dalam hadis, as-salatu imaduddin. Imad pakai D ya, imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Bagaimana menerjemahkan atau mencoba memaknai hadis ini yang bisa membuat kita kemudian betul-betul menghargai salat itu ya, sehingga seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Dikasih perumpamaan oleh seseorang, kalau agama itu kayak gelas ini dan 5 jari itu adalah rukun Islam, maka kita memegangnya seperti ini, ya kan? Nah, kita pegang ini, mudah-mudahan nggak jatuh. Yang paling ujung rukun iman kita, rukun Islam, haji, ya kan? Yang nomor 5, haji bagi yang mampu. Kalau misalnya yang 5 itu, yang urutan kelima kita, saya nggak usah pegang, gini aja deh, saya pegang begini. Yang ini. Kalau saya lepas yang nomor 5 terakhir jarinya, katakanlah ini, oke? Saya lepas. Artinya orang tidak haji, karena boleh jadi memang tidak mampu. Apakah masih Islam dia, Muslim? Masih, iya kan? Masih dia. Masih kepegang nggak agama itu? Masih kepegang. Oke, sekarang yang di bawah haji apa? Yang di bawah haji, puasa apa zakat? Ada 2 versi itu hadisnya ya. Oke lah, kita ambil yang zakat. Nah, kita lepas zakat, nggak bayar zakat. Kebetulan nggak bayar zakat bukan muzaki, alias mustahik. Muzaki itu yang memberi zakat, yang menerima namanya mustahiq. Mustahiq pakai qaf, hak, yang punya hak dapat zakat. Oleh karena itu ketika ada ide dalam perzakatan itu, boleh enggak uang zakat itu dijadikan modal? Artinya kita beri kepada para mustahik, kita bilang ke dia bukan uang zakat, tapi ini adalah bantuan, pinjaman. Oke, saya salah pertanyaan. Boleh enggak zakat itu dalam bentuk pinjaman? Kalau bentuk pinjaman kan berarti harus kembali. Sementara zakat itu hak dia, kok diminta lagi? Nah, oleh karena itu ini ijtihad kontemporer. Ulama kita membolehkan memberikan bantuan zakat dalam bentuk pinjaman semata-mata agar orang yang menerima itu tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang hilang begitu saja. Kan ini mental kita, mental masyarakat. Kalau kita bilang ini hibah, ini uang zakat, ini begini saja, apa yang akan terpikir oleh mereka? Habis, karena dianggap tidak punya beban untuk mengembalikan. Maka oleh ulama kontemporer diizinkan untuk merubah kalimatnya. Memang dia betul uang zakat, tapi kita bilang ini pinjaman. Bagaimana kalau dia nggak bisa kembali? Ya sudah, hanya saja dari awal dibikin mindsetnya, jangan dia mindset tak bertanggung jawab. Begitu aja sebenarnya intinya, ya. Nah, kita kembali lagi tadi. Dia nggak bayar zakat karena mustahik bukan muzaki. Dia lepas ini jari kedua ini. Masih kepegang nggak agama? Masih. Dia belum keluar. Berarti yang kita turun ke bawah sekarang. Puasa. Orang nggak puasa bisa jadi karena safar, betul nggak? Sakit atau karena miskin. Ada nggak orang nggak puasa karena miskin, Pak? Pernah dengar contoh kasus orang nggak puasa karena miskin? Pernah dengar? Dia harus bekerja. Kalau dia tidak, karena pekerjaannya itu hanya dapat hari itu habis. Kalau dia tidak kerja nggak makan dia, Pak. Nah, apakah orang ini solusinya apa? Bayar fidyah? Kan begitu kan? Bayar fidyah. Dari mana ngambil fidyahnya?
Kan ini jadi repot ini, kayak buas di malakama. Puasa dia lapar, kalau dia lapar dia nggak kerja, lemes. Kalau dia kerja berarti dia nggak puasa, tapi kompensasinya bayar fidyah. Dari mana uangnya? Gajinya hari itu habis. Nah, disinilah kemudian letak yang disebut dengan al-hukumah, pemerintah, ulil amri. Orang-orang yang kayak begini harus dibantu dari dana baitul mal, dana negara, agar supaya dia tetap bekerja, tetapi kewajiban dia melaksanakan ibadah puasa bisa terlaksana. Bayar fidyahnya dibayarin oleh pemerintah. Ya kayak orang tua kita yang sudah tua, bayar fidyah dari mana duitnya? Itu kan logika sederhananya, dari anaknya. Itu kan begitu aja. Kalau mau agak masih agak bingung, ini terlalu luas ke sampai negara yang tanggung jawab. Ini aja orang tua. Seorang tua yang tua nggak bisa puasa, kompensasinya nggak puasa tapi bayar fidyah. Dari mana dia dapat uang? Anaknya yang harus bayarin. Nah, orang itu nggak puasa, lepas ini jari yang ketiga, masih kepegang nggak ini agama? Masih, tinggal dua nih. Tinggal dua. Sholat sama zakat. Nggak usah sholat sama syahadat. Nggak usah ke syahadat dulu, ke sholat dulu. Ini kalau saya lepas jari yang ini, langsung beramburadul nggak ini HP? Jatuh. Kecuali saya main-main begini. Nggak mungkin, ini kan cuma contoh. Ini kan biasanya botol. Kalau ini kan rata, bisa saya begini kan. Nah, tapi nggak begitu maksud saya. Tinggal dua jari. Kalau sholat ini dilepas, habis kita. Itu yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis beliau, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW katakan, sholat itulah yang pertama kali dihisab. Kalau sholat itu selesai, aman, clear, bersih, insya Allah baru masuk ke yang lain. Nah, ini perumpamaan-perumpamaan seperti ini yang bisa kita jelaskan kepada anak-anak kita. Kalau cuma dibilang salatu imaduddin, dia nggak nyampe, betul nggak? Tapi kalau dibuat perumpamaan begini, insya Allah anak-anak kita semakin ngerti bahwa sholat itu memang tak bisa ditinggalkan. Lihat, ibadah yang lain bisa ditinggalkan, sholat dia nggak bisa ditinggalkan. Nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa pun berbaring, bergerak udah nggak bisa, pakai kedipan mata. Orang nggak sholat itu sampai kehilangan kesadaran. Ada dua kehilangan kesadaran, pingsan atau meninggal selama-lamanya. Baru itulah sholat tidak dilaksanakan lagi. Gitu adik-adik ya. Ya, mudah-mudahan adik-adik kita yang di sini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Waj'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi penolong bagi kedua orang tuanya, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru masuk ke materi yang sekecil ini tulisannya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sholat ini dalam bicara soal ekonomi Islam atau fikih muamalah? Nah, ini baru mau masuk. Kita perhatikan yang pertama, sholat itu yang paling pertama dia lewati adalah berwudu. Dalam konteks usul fikih, ma la yatimul wajib illa huwa fahuwa wajibun. Begitu kalau saya nggak salah ingat teksnya, bunyinya begini: apa-apa yang kalau dia tidak dikerjakan, membuat sesuatu yang wajib gagal dikerjakan gara-gara dia, maka dia itu adalah wajib juga. Kira-kira bisa gitu ya. Ma la yatimul wajib illa bihi, sesuatu perkara yang wajib kalau tanpa dia, fahuwa wajib, maka dia itu otomatis menjadi wajib. Salat wajib, tanpa wudu dia batal, berarti wudu menjadi wajib. Gitu ya adik-adik ya. Tetapi salat ini, wudu ini bukan untuk salat saja. Wudu juga bisa untuk baca Quran, wudu juga bisa untuk menjadi amalan sunnah. Gak mesti orang wudu sholat, gak mesti orang wudu harus
sholat kecuali Bilal bin Rabah, kecuali Bilal bin Rabah. Setiap kali wudu sholat sunnah wudu 2 rakaat, sholli sunnatul wudu rakaataini. Begitu niatnya, saya niat sholat wudu 2 rakaat. Ini diamalkan, dan ini memang paling susah. Saya belum melihat orang yang mengamalkan ini continue, belum. Ya, bisa jadi orang itu sembunyi, ya kan, begitu ya. Kalau orang yang sholat duha, saya sudah lihat, memang betul-betul mau di mobil dia sholat duha di mobil sambil jalan tuh mobil, karena tidak mau lepas. Saya udah lihat orangnya, jadi saya bisa bilang begitu. Tapi kalau yang wudu belum. Ya, Rasulullah SAW waktu Isra wal Mi'raj mendengar telapak kaki Bilal. Siapa itu wahai malaikat? Jibril. Itu sahabatmu Bilal. Loh, kok bisa orangnya masih hidup? Nah, itu keistimewaan Bilal bin Rabah. Ya, keistimewaan Bilal bin Rabah. Dia punya satu amalan yang dia tidak lepas sama sekali dalam hidupnya. Nah, kita itu juga begitu sebenarnya. Ambil atau cari amalan yang menjadi andalan kita nanti di yaumul qiyamah. Ada orang, jangan bilang misalnya orang yang nggak pernah sholat di masjid ya berjamaah, itu orang payah. Belum tentu. Boleh jadi dia punya amalan sendiri yang manusia seluruh dunia nggak tahu, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amalan itu yang akan membuat dia naik levelnya nanti. Kita yang amalannya juga cuma tidak seberapa, tapi hangus dengan membicarakan dia. Nah, ini berat. Ya, memang godaan untuk mulut ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan hal yang sama. Tidak perlu manusia dunia ini tahu, cukup aku dan Allah sendiri yang tahu. Bapak yang dirahmati Allah, wudu. Kita lihat apa maksud filosofi wudu itu. Ya, Masya Allah. Wudu itu filosofinya adalah bersih, suci, ya kan? Ya, bersih dan suci. Ada orang yang sempat bertanya, kalau saya nggak salah ingat, Ustadz, kenapa orang yang mau sholat itu harus wudu? Memang begitu perintahnya. Terus tapi kenapa Ustadz, kalau orang kentut, kenapa dia harus wudu lagi? Kalau memang wudu itu untuk kebersihan, dia basuh tangan, ya, mulut, hidung, muka dan sebagainya, saya boleh terima katanya untuk kebersihan mau sholat. Tapi orang kentut, itu apa kotornya? Kan cuma angin doang. Ya enggak? Ini gimana cara jawabnya ini, Pak? Ya kan? Ini gimana cara jawabnya, Pak? Hah? Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang kita kalau kentut, yang malu itu pantat apa muka? Muka kita yang malu. Makanya muka itu disuruh wudu lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya bercahaya lagi. Mungkin dalam spektrum yang lain ya, dalam versi yang lain ini bicara kegaiban ini memang menarik. Ada 2 perkara yang manusia kalau bicara 2 perkara ini nggak pernah putus dan nggak pernah suka dan nggak pernah nggak suka. Satu bicara perempuan, wanita. Yang kedua bicara kegaiban. Makanya kenapa orang-orang hari ini banyak yang muncul tiba-tiba diangkat jadi kiai, disebut bersakti, karena dia masuk lewat pintu itu. Walaupun dia salah sebut, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dia sebut tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Tahu kan? Nah, apa perlu saya sebut lagi namanya? Nah, itu sudah sama-sama tahu. Kan lucu kan? Masa Qul a'udzu birabbin nas dia bilang Az-Zariyat ayat 56? Nah, cuma karena dia bisa main-main gaib, padahal itu cuma trik-trik saja kan, dia tiba-tiba bisa bikin pesantren besar luar biasa, pondokan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, spektrum yang lain itu yang saya maksud, boleh jadi kita ini wudu ini itu makhluk-makhluk yang lain itu dia lihat. Wudu ini akan memancarkan semacam energi cahaya. Ya kan? Kalau saya mau buka misalnya, ini bagi yang dewasa saja nih. Kalau seorang suami istri melakukan hubungan badan, setelah itu disunahkan harus mandi.
Pertanyaannya, apakah langsung main mandi-mandi aja? Rukunnya apa? Kan ada niat dulu. Wudu dulu enggak? Hah? Itu Nabi menyunahkan wudu dulu sebelum membasuh badan. Yang sebelah kanan, sebelah kiri baru semuanya. Wudu dulu. Karena dengan wudu celah-celah yang kecil itu bisa masuk. Kan kalau mandi besar itu harus semua kena. Kalau orang berwudu jenggotnya tebal, bagaimana caranya? Kan digini-gini harus. Ya kan, Pak? Jadi kalau punya jenggot tebal itu memang repot juga. Ya. Yang bagus itu yang nggak punya jenggot. Nah, saya sedang membela diri, maksudnya. Sebenarnya bukan nggak kepingin punya jenggot. Sudah berapa botol habis saya. Mulai dari merek yang paling dulu namanya Firdaus Oil, sampai yang sekarang pakai apa itu serum-serum. Sudah saya beli, udah saya pakai. Nggak tumbuh-tumbuh juga. Nah, memang bukan genetiknya kali ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan saya, boleh nggak setelah melakukan hubungan badan karena dingin, boleh nggak mandi wajib dulu? Boleh kan? Tapi bukan nggak boleh sholat, memang nggak boleh sholat. Tapi bukan seminimal sunnahnya itu, kalaupun tidak mau mandi, mau tunggu subuh mandi, kan malam, subuh mau tidur dulu, harus wudu. Sunnahnya itu wudu dulu. Nah, ini memang materinya dewasa ini. Anak-anak tutup telinga aja. Pertanyaannya lagi, lebih detail ini. Kalau seandainya satu kali sudah, mau yang kedua kali, wudu enggak? Sunnahnya wudu dulu. Karena dengan wudu itu mengembalikan kekuatan. Air, Pak. Ya. Jadi ini wudu ini luar biasa. Hadis Nabi, beliau katakan, waktu itu beliau ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali aku nanti di yaumul qiyamah?" Bagaimana Nabi kenal kita? Sekian orang, berapa juta nih dari zaman Nabi Adam, miliar sampai yaum Nabi Muhammad dikumpul di padang mahsyar. Kata Rasulullah SAW apa? Saya bisa melihat dari, mungkin nanti itu kayak begini. Pernah lihat itu lampu yang dijual-jual itu kalau sorot ke atas langit itu? Laser itu? Nah, kayak gitu wajah kita nanti. Insya Allah. Insya Allah. Jadi wajah kita itu bersinar, keluar dia. Nabi bilang, itu umatku wahai Allah, itu umatku ya Allah, itu umatku ya Allah. Sini semua. Karena wudu. Nah, apa kita mau kaitkan dengan ekonomi Islam? Wudu itu harus bersih, berarti modal itu harus bersih. Bicara modal itu harus bersih. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, pertanyaannya, ini ada yang mulai masuk nih. Ya. Ya Allah ya Rabb. Bank syariah itu waktu didirikan modalnya bersih apa tidak? Loh, kalau belum tahu berarti ragu-ragu. Nah, pagi ini saya ingin hilangkan keraguan itu. Saya kasih contoh bank syariah, tapi nanti penjelasannya kepada hal-hal yang lebih kecil. Apa contohnya? Apa jawabannya? Kalau kita ditanya begitu. Pertama kita harus lihat dulu. Pertanyaan ini sering muncul. Modal bank syariah itu dikatakan, ada yang mengatakan tidak murni halal. Atau lebih detail pertanyaannya itu, sebelum berpisah dari konvensional kan ada yang namanya dulu itu UUS, unit usaha syariah. Jadi dia lembaga konven, banknya BNI, tapi BNI punya unit usaha namanya BNI Syariah. BCA, jelas-jelas Bank Sentral Asia, punyanya orang Asia yang cipit-cipit. Hong Kong ya? China siapa Hong Kong BCA? Ya seperti itu. Tapi dia buka unit syariah.
Kan itu dipertanyakan. Loh, ngapain kita ke situ? Ujung-ujungnya dia store juga ke pusatnya. Campur sudah. Nah, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingung nih kalau kita nggak tahu jawabannya. Saya akan coba jawab dengan mulai hal yang sederhana. Apa itu? Yang pertama begini. Bapak Ibu punya kartu ATM. Punya tabungan syariah. Dikasih kartu ATM. Di kartu ATM itu ada logo-logo Mastercard, Visa, termasuk ATM bersama. Artinya ATM kita yang tabungan kita syariah boleh kita pakai di ATM non syariah. Kepepet. Kan kepepet nih, datang ke ATM. Tidak ada BSI. Sekarang kan sudah BSI. Memang kalau kita lihat-lihat salah satu yang masih kurang itu adalah pelayanan ATM. Kalau BRI di mana-mana di pelosok pun ada. Bahkan nggak ada ATM tapi ada apa itu namanya? Kios. Apa istilahnya itu? Link apa? Iya, BRI link lah ya. Jadi kita datang ke situ, kita bilang saya punya uang sekian, saya mau ngambil. Pasti dia suruh kita bayar apa? Transfer dulu ke dia kali ya. Yes. Saya pernah begitu karena sangat mendesak, terbantu dengan BRI. Sangat mendesak, butuh uang cash, saya nggak pegang uang cash. Saya datang ke beberapa gerai itu, misalnya waktu itu saya nggak dapat Indomaret. Yang saya dapat Alfamart, BSI nggak bisa. Alfamart kalau BSI kita kehabisan duit, kita bawa kartu BSI, kita mau cabut duit di situ nggak bisa. Kalau Indomaret bisa, tapi dia kasih kena charge 5.000. Jadi biayanya itu 5.000. Jadi kita bilang saya mau ambil uang Pak. Caranya apa? Di HP kita bisa buka mobile banking, tak keluar duit dari kasir Indomaret. Nah, uang yang kita bayarkan ke dia yang dia kasih ke kita sudah include, dia dapat secara sistem 5.000. Nah, orang yang kios-kios BRI sama begitu. Kita bilang saya mau ngambil duit, nanti dia kasih. Nah, kita kembali ke ATM bersama tadi. Waktu Bapak masukkan itu kartu ke ATM, di ATM bersama, bukan ATM-nya BSI. Uang yang Bapak keluar itu, yang ambil, itu uang halal apa uang haram? Harus jelas, nggak boleh campur. Pokoknya ini uang yang Bapak ambil dari ATM bersama, itu uang halal apa uang haram? Uang halal. Apa dalilnya? Mulai masuk. Kita mulai masuk ke area fikih. Haram itu ada dua. Ada zat, ada non zat. Pertanyaan saya, uang kertas kita yang di dompet-dompet kita itu mau dihitung pakai cara zat atau non zat? Ya jelas non zat, karena uang itu sejatinya kertas. Dia bukan pakai kulit babi. Kalau seandainya uang itu pakai kulit babi, pegang aja kita nggak mau. Betul ya? Kalau mau bicara yang paling utama zat, karena dia pakai kertas kita pegang, kita pokoknya boleh. Ya. Berarti di situ kita sudah sepakat sebenarnya ketika mau menghukumi uang, termasuk uang yang di dompet Bapak Ibu, kalau ada bawa dompet sekarang, kalau mau menghukumi uang yang dalam dompet itu, lembaran-lembaran itu haram atau tidak, berarti bukan dilihat dari uangnya, tetapi dari alur transaksi. Uang itu didapat dari mana? Betul apa tidak nih? Nah, oleh karena itu, ketika ATM kita ambil, yang membuat kita yakin bahwa uang yang kita ambil di ATM bersama itu uang kita yang dari BSI halal adalah karena kita yakin betul bahwa secara akuntansi, secara sistem, walaupun fisiknya kita ambil dari mesinnya Bank BRI ATM bersama, tapi sesungguhnya secara sistem di sana uang kita di tabungan BSI kita berkurang. Berarti uang yang kita ambil itu halal. Uang kita hanya lewat mesinnya orang. Nah, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bank syariah, ketika ditanya modalnya
modalnya itu apakah, atau uus tadi bukan bicara soal fisiknya, tetapi soal dari mana uang modal itu diberikan. Kita tahu orang bikin bank itu ada berapa macam penyertaan. Pertama dari pemilik modal yang besar. Nah, pemilik modal berarti apakah kita harus langsung bilang yang bikin bank itu adalah seorang X yang uangnya uang haram? Bagaimana kita bisa tahu dia uangnya haram? Bagaimana kita tahu? Bapak misalnya punya warung, ibu punya warung kelontong, jualan macam-macam. Datang pembeli, apakah ibu nanya dulu kepada dia? Apakah ditanya sama dia, Pak, Bapak mau belanja ke saya nih, beli beras. Uang Bapak dari mana? Mau nanya enggak? Pulang orang itu. Pulang, Pak. Itu menunjukkan bahwa selama ini kita sudah sepakat ketika ada orang datang belanja, kita nggak tanya dari mana datang uang dia. Yang kita tahu adalah kita menjual barang kita, dia membeli dengan uang. Sah nggak uang yang kita terima? Sah. Karena kalau kita mau pakai prinsip sampai segitu, ada kejadian peristiwa, dan ini saya lihat gak gila dia akhirnya. Karena dia bilang dulu, ini cerita dulu orangnya masih hidup. Saya nggak mau sebut dia siapa, tapi yakinlah ini benar. Karena saya tahu persis orangnya. Dia tidak, waktu dia masih kuliahnya bukan main-main, kuliah kedokteran. Dia tidak mau makan nasi sebelum dia tahu nasi itu datang dari mana. Artinya dia cuma mau lihat betul nasi itu datang dari petani. Dia takut nasi itu kalau sudah lewat penjual itu nasi yang transaksinya sudah haram. Ada loh kejadian begitu. Gak selesai kok. Iya. Karena terlalu saking ingin detil banget. Kalau bapak-bapak mau praktek begitu, saya khawatir tidak jadi ini hidup. Ibu-ibu punya warung, nggak usah tunggu tutup itu lama warungnya. Orang bilang ngapain beli di situ? Baru kita datang udah ditanya uang dari mana. Itu menunjukkan selama ini kita sudah sepakat bahwa uang yang ada di tangan kita, di dompet kita, yang kita hukumkan itu adalah alurnya, transaksinya. Dan Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i mengatakan al-ibratu bil alfazi laisa bil ma'ani. Nilai sesuatu masalah itu ditinjau dari apa yang tertulis dan apa yang terucap, bukan apa yang terkandung dalam makna. Berbeda dengan Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan al-ibratu bil ma'ani wal maqasid laisa bil mabani. Yang dimaksud dengan atau yang dihitung itu bukan tulisan, tapi makna yang terkandung. Nah, dua-dua ini memang dipakai dalam hal ini. Dua-dua ini dipakai, terutama yang mazhab Syafi'i dipakai. Kita itu mengukur uang kita adalah dari catatan alur transaksinya. Nah, oleh karena itu, ketika bank syariah dia mendirikan bank, maka pemodalnya ya sudah, uang modal itu adalah uang yang insya Allah halal. Ada lagi yang bikin pertanyaan ribet amat. Dia bilang begini, kok bisa ada bank konvensional tapi dia buka di sudut meja sebelah sana, sudut meja. Jadi ada kasir, kan bank itu punya kasir. Di sebelah sana ada layanan bank syariahnya untuk bank itu. Dulu sebelum digabung. Kan sekarang nggak boleh ya kalau saya nggak salah, nggak boleh lagi buka-buka unit usaha. Sekarang kalau mau pisah ya pisah. Ya kan? Kalau mau BNI dulu itu masih ingat ya, awal sebelum BSI berdiri, tidak boleh lagi BNI campur aduk antara BNI dengan BNI Syariah dalam satu priuk. Nggak boleh. Pisah. Nah, dulu sebelum dia berpisah ada yang pertanyakan itu. Kok bisa ya ada bank konvensional, di sudut sana ada layanan syariah, uangnya masuk semua. Ya gampang aja kita jawab. Bapak punya laptop? Punya. Bapak punya aplikasi akuntansi penghitungan uang di dalam laptop itu? Ada. Apakah Bapak memisahkan akuntansinya antara uang halal sama uang haram? Misalnya dua kegiatan.
Ya, saya pisahkan. Apakah dengan memisahkan itu Bapak yakin bahwa di pencatatan yang halal itu berarti uang halal, yang di haram itu berarti uang haram? Betul, saya yakin. Sama dengan perbankan itu sendiri. Selama pencatatannya masuk dalam area akuntansi halal, maka dia masuk kategori uang halal. Kalau dia masuk akuntansi campur dengan haram, selesai. Haram. Nah, itu yang kita maksud hari ini. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini tadi sudah saya kasih contoh seorang ibu yang punya warung kelontong. Sama dengan saya. Saya dosen. Terima uang gaji. Dari mana gaji saya peroleh? Dari APBN loh, Pak. APBN nyampur enggak sekarang? Yang halal sama yang haram? Nyampur. Ada sih ditaruh di bank syariah, tapi cuma berapa persen? 80% APBN kita ditaruh di bank konvensional. Nah, gaji kita ini, Ustadz kali kenapa bawa-bawa saya swasta katanya. Ya, baguslah. Oke lah, saya bilang, saya gaji orang-orang seperti saya yang pakai uang APBN. Kalau saya bilang ini uang haram karena ditaruh di bank konvensional, saya nggak makan. Berarti boleh nggak saya terima uang itu sekarang gaji saya? Ya boleh, karena saya anggap uang gaji saya itu adalah uang hasil dari pekerjaan saya mengajar sebagai seorang dosen. Gitu, ini hukumnya begitu. Jadi kalau jangan sampai kita terlalu strength di situ. Oh, wudu itu harus halal, harus suci, modal harus bersih. Ya. Tapi apakah kemudian definisi bersih itu dari mana? Nah, ini contohnya. Tidak bisa semua kita langsung bilang harus kita tahu dari A sampai Z alurnya, susah. Maka kita hanya menghukumi secara non-zat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita juga harus akui bahwa dalam konteks perbankan syariah masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Tetapi logikanya atau filosofinya adalah laksana rumah tangga. Dalam rumah tangga kita ada suami, ada istri, ada anak. Apakah 3 orang ini ataupun anaknya lebih dari 1, apakah mereka di rumah tangga ini semua disebut sebagai rumah tangga yang soleh? Kalau semuanya sudah soleh-soleh semua, pasti kan ada kurang-kurangnya. Suami pernah lalai terhadap kewajibannya, bermaksiat. Istri juga pernah lalai kepada tanggung jawab terhadap suami, pernah membantah suami, pernah bikin murka suami. Anak-anak juga begitu, pernah menjadi anak-anak yang membuat orang tuanya kesal, membuat orang tuanya marah. Kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam rumah tangga ini, apakah secara otomatis akan membuat rumah tangga ini bubar? Apakah ketika ada kesalahan antara suami istri langsung cerai solusinya? Tidak. Tetapi rumah tangga itu dilanjutkan dengan terus memperbaiki. Sama dengan perbankan syariah. Ada kurang sana, ada kurang sini, disampaikan, diperbaiki, mudah-mudahan bisa terus lebih baik. Bukan berarti langsung dibubarkan. Ya kurang lebih sama misalnya dengan kasus yang lagi heboh sekarang. Satuan tugas khusus itu tiba-tiba mau dibubarkan. Kan kalau dibubarkan repot. Nanti barang bukti hilang semua. Biarkan dia tetap ada, nanti dilihat. Kan begitu. Kalau salahnya di mana, bukan lumbung padinya yang dibakar, tapi tikusnya yang dihancurkan. Kan begitu, Pak. Ya, karena kalau tidak begitu, kalau pakai logika bakar semuanya, siapa sih lembaga yang tidak ada masalah hari ini? Ya enggak? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah kepada hal yang kedua dari ibadah sholat itu. Nah, ini masih kelihatan nih, alhamdulillah masih ada 1 huruf 1. Nah, ini contoh lagi misalnya sebelum pindah. Boleh nggak zakat pakai uang haram? Nggak boleh. Karena hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan menerima zakat dari jalan tipu daya. Ya, ini menunjukkan filosofi kita yang pertama, wudu, suci, bersih. Dalam ibadah zakat, ibadah maliyah, boleh nggak seseorang membayar zakat dari uang haram? Nggak boleh. Boleh nggak naik haji pakai uang judi? Nggak boleh.
Boleh nggak naik haji pakai uang dinas? Haji Abidin atas biaya dinas. Ya, boleh nggak? Boleh. Yang hari ini bertugas haji itu mulai dari dokter-dokter yang melayani kesehatan, kan mereka gratis berangkat. Betul nggak? Petugas-petugas haji kita itu kan gratis oleh negara yang kasih. Abidin namanya, atas biaya dinas. Sah nggak hajinya? Sah. Tapi kalau pakai konteks orang tadi berpikir, biaya dinas kan nggak sah. Kenapa? Campur itu uang negara, uang haram itu, uang haram. Nggak bisa begitu. Nggak bisa kita pakai cara begitu, Pak. Kalau pakai cara begitu, kita ini kena semua. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Akan tiba suatu masa di mana semua orang kena riba walaupun hanya butiran debu. Jangan-jangan itu hari ini. Saya dosennya ekonomi syariah, dapat gaji dari APBN, kena butiran debu. Selesai urusan. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan ketika ada yang nanya begini sama saya, ini pertanyaan lagi nih, Ustadz, saya kerja di bank konvensional atau saya kerja di misalnya di nauzubillah min zalik, ini pertanyaannya bertahap. Apa hukumnya bekerja di tempat-tempat yang jelas-jelas haram? Karo apa ini misalnya apa? Apa? Kafe. Diskotik. Diskotik. Padahal kerjanya itu cuma apa? Ngambilin air. Air minum, air putih untuk persediaan. Kena nggak dia kira-kira ya? Pak, yang kerja di diskotik itu kena nggak ya kira-kira? Saya repot jawabnya ini sebenarnya. Dia kerja di diskotik, tapi kerjanya itu tidak bersentuhan langsung. Sama dengan orang yang nanya, Ustadz bagaimana ya? Saya kerja satpam. Oh bagus satpam, tapi satpam saya kerjanya satpam melindungi dari pabrik pembuatan narkoba. Kalau itu gampang, Pak berhenti Pak. Bapak melindungi perbuatan haram. Tapi kalau dia bilang, saya kerjanya satpam di bank konvensional. Saya tidak ada hubungannya dengan riba-riba di dalam kantor. Saya kerjanya di luar Pak. Masuk aja saya nggak pernah. Kebetulan dia satpam bagian luar. Parkiran maksudnya. Apa? Gimana cara jawab orang begini nih? Nah, saya jawab begini. Ada yang mahasiswa saya nanya, Pak, mohon maaf, kenapa? Saya sudah lulus dari ekonomi syariah. Betul, alhamdulillah. Bapak dulu waktu kami baru masuk di ekonomi syariah, Bapak bilang tidak boleh kerja di bank syariah. Wanti-wanti betul Bapak. Dan itu saya masih ingat Pak. Ya bagus kalau kamu ingat. Terus masalahmu apa sekarang? Gini Pak, setelah saya lulus dari ekonomi syariah yang Bapak ajar ini, saya sudah apply kemana-mana. Ke bank syariah ini, ke bank syariah ini, ke lembaga syariah ini. Nggak ada yang terima saya Pak. Sabar. Tapi Pak Ustaz, Pak, alhamdulillah saya ada yang terima satu. Oh bagus, ambil itu. Masalahnya bank konvensional Pak Ustaz. Ini gimana ini mahasiswa saya yang kayak begini? Cara jawabnya gimana? Saya mungkin dengan gagah saya akan bilang, sudahlah nggak usah, coba lagi apply yang lain. Dia bikin pertanyaan berikutnya, Pak, sudah 2 tahun saya nganggur. Ya tambah lagi 1 tahun. Pak, saya boleh ikut saran Bapak, tapi orang tua saya sekarang sakit-sakitan. Dulu dia masih kerja, sekarang sudah pensiun. Adik saya 2 masih kuliah Pak, di jurusan yang sama. Saya harus bayar, sebagai anak tertua saya harus bayar. Ini bapak-bapak gimana cara jawab mahasiswa saya kayak begini? Kenapa? Yes, itu yang kita sebut dengan darurat. Jadi kalau ada orang nanya ke saya kasus-kasus yang sama, saya bilang ambil dulu, pertahankan dulu selama Bapak tidak ada opsi yang lain. Tapi sebaiknya baru masuk saran sebaiknya. Kan kita tidak boleh langsung potong orang, nanti stres dia. Saran saya Pak, Bapak pakai terus di pekerjaan ini, tapi coba pelan-pelan mencari alternatif gitu. Kalau alternatif itu dapat Pak, baru Bapak keluar, silahkan dari situ keluar. Jadi soft landing pesawatnya itu tidak keras, tapi
halus. Kan begitu? Kenapa kita lebih memilih naik Citylink daripada Lion? Satu, Citylink lebih tepat waktu. Terus dia landingnya halus. Sudah halus pakai pantun. Kan enak. Kan gitu. Jadi memang dalam pelayanan bisnis itu yang begini-begini itu diperhatikan. Nah, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita tidak boleh cari uang haram. Itu inti materi hari ini. Wudu itu halal, bersih, suci. Tapi dalam konteks-konteks tertentu kita harus bisa bijaksana melihat kondisi orang itu beda-beda. Kondisi orang beda-beda, ya. Nah, tapi kalau sudah bicara zakat, nggak bisa. Itu nggak tolerir. Zakat tidak boleh pakai uang haram. Selesai urusan. Oleh karena itu, kenapa sebenarnya ibadah zakat itu secara otomatis di belakangnya, secara otomatis ngajarin kita untuk kerja keras yang halal. Ya. Zakat itu nggak bisa dihilangkan dari diri kita. Tidak pernah ada orang yang bisa melaksanakan ibadah zakat kalau dia tidak kerja keras. Maka bekerja keras, bekerja yang keras dengan harta yang halal bisa mengeluarkan zakat. Wallahu alam bisawab. Tadi sudah bunyi. Ada yang mau bertanya enggak? Kira-kira? Ya. Mangga. Ya. Mangga, silakan. Berarti yang dikatakan semua itu tergantung niat itu bisa ini enggak? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Maksudnya gini dah. Kalau kita bekerja di tempat yang haram tadi. Contoh dulu. Haram yang mana? Dibilang di diskotik. Diskotik. Saya bekerja di sana. Tapi kan tujuan saya untuk mencari rezeki untuk keluarga. Saya nggak peduli apakah di haram ini, tapi yang gaji saya ini kan halal nih. Ya. Atas jerih payah saya. Bisa nggak seperti itu? Ya. Saya bilang tadi, seandainya masih bisa dapat tempat yang lain, kenapa tidak pindah? Kalau tidak dapat, hidup harus terus berjalan. So must go on. Ini yang saya sebut dengan begini. Ketika memberikan solusi, harus solusi itu tanpa masalah. Islam itu harus datang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian. Oh, pegadaian bikin masalah, Pak? Contoh begini, saya mau kasih contoh jawaban. Hukum zina. Hukum zina, atau jangan zina deh, potong tangan aja dah. Hukum potong tangan itu hukum Quran atau bukan? Kenapa hari ini kita tidak praktekkan? Dosa semua loh kita hari ini. Karena tidak melaksanakan perintah Allah di beberapa ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Hari ini hukum potong tangan kita tidak praktekkan di dalam kehidupan kita sudah berapa lama dari Indonesia ini berdiri. Dari orang tua kita sampai wallahu alam anak cucu kita nanti. Dosa enggak kita berarti? Secara zahir dosa. Tapi pertanyaan sederhananya, Pak, sudah siapkah sebenarnya yang harus kita jawab? Sudah siapkah negeri ini melaksanakan hukum potong tangan? Coba jawab dulu nih, siap apa tidak? Betul siap. Kalau orang dipotong tangan, berarti tangannya tidak bisa bekerja. Sekarang kalau dia tidak bisa bekerja, siapa yang memberikan penghidupan untuk keluarganya? Baru saya mau masuk yang zina. Zina hukumnya apa? Rajam sampai mati. Kalau itu pelaku zina dirajam sampai mati, anak hasil zina mereka, siapa yang akan merawat? Oh, sambo. Sambo itu bahasa Arab sebenarnya, Pak. Nah, ini udah ujung-ujung biar canda sedikit ya. Sambo itu bahasa Arab. Orang Arab tak bisa sebut P. Mereka itu kalau sebut huruf P, B. Shampoo kan? Aslinya shampoo kan? Mereka sebut sambo. Jadi ada mahasiswa baru, dia datang ke Mesir. Dia kan pakai bahasa fusha, bahasa resmi. Ya ammu, wahai paman. Dia datang ke toko, warung-warung kecil. Uridu an ashtari, saya mau beli sabun.
ya, dan sikat gigi macam-macam. Sama sampo dia bilang, sambo. Ya, dia pakai lahjanya Arab, sambo. Oke, baik, kata paman itu. Datang paman itu bawa plastik sudah dengan barang ini, barangnya semua. Dia cek. Loh, aina sambo? Ya Ami, mana sampo? Sampo nggak ada. Dijawab sama tukang itu. Qubida syurtah. Dia sudah ditangkap sama polisi. Sambonya sudah ditangkap sama polisi. Itu kita punya candaan waktu muncul kasus ini. Ya, jadi Bapak dirahmati Allah, kembali ke tadi Pak ya, bahwa kalau memang masih ada solusi yang lain, monggo silahkan pindah. Tidak bisa kita kasih solusi itu main hitam putih ini hari ini loh. Kalau enggak buktinya saja kita tidak mempraktekkan hukum potong tangan, kita tidak mempraktekkan hukum zina, kita tidak mempraktekkan apa lagi hukum-hukum yang lain di negeri ini. Ya kita hanya minta doa, kisos kita tidak praktekkan loh hari ini. Kita apa lagi? Kita hanya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb. Keadaan kami ini keadaan terpaksa. Negeri ini bukan negeri Islam. Siapa bilang negeri ini negeri Islam? Ini negeri Republik Indonesia NKRI. Hukumnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Tinggal kita perkuat nilai-nilai Pancasila dalam bentuk hukum-hukum produknya ke bawahnya. Itu aja. Syukur-syukur kalau kemudian nanti generasi kita sesudah kita ini bisa mengganti betul-betul. Tapi itu kan panjang. Sampai ada yang berpendapat begini, jangan habiskan waktu kita dari dulu tahun 70-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an masih bicara soal mengganti asas negara. Sudah berapa puluh tahun kita hari ini kalau dihitung dari perjuangan itu, Pak. Nah, ini agak sedikit isu panas, tapi saya ingin sampaikan apa adanya. Siapa tahu ini kita bertukar pikiran. Kita bicara soal substansi soal bagaimana mengganti misalnya bendera merah putih jadi putih merah. Ya kan? Kita mau tuker. Ya kan? Ini bicara politik ya kan? Ya. Ya kalau itu bicara udah berapa puluh tahun hari ini kita melakukan itu. Nah, kalau itu sudah berapa puluh tahun, mari kita berpikir ulang, jangan-jangan yang harus kita bicarakan adalah substansinya. Substansinya apa? Bagaimana misalnya antara pajak dengan zakat bisa bergandengan. Misalnya harus lahir undang-undang, orang yang sudah bayar zakat, murni bayar zakat, nggak usah lagi dipajakin sama negara. Lebih bagus apa tidak? Kan begitu yang harus kita perjuangkan. Ya nggak? Hari ini cuma sebagai pengurang pajak. Syukur-syukur nanti ada undang-undang yang tidak bayar zakat masuk penjara sekian hari seperti mana orang yang tidak bayar pajak. Kan keren begitu. Ya enggak, Pak? Iya. Orang yang tidak datang ke masjid, sudah waktu datang ke masjid, sholat 5 waktu dia tidak datang ke masjid, maka ketua RT berdasarkan undang-undang yang ada berhak menghukum orang itu. Apa hukumannya? Carilah. Kira-kira apa hukumannya? Tidak dibicarakan selama 40 hari. Kan yang penting ada undang-undangnya. Atau tidak diizinkan masuk ke komplek. Silahkan cari komplek yang lain. Ngeri amat itu. Ya. Yasmin kompleks Yasmin ini? Sektor 6 mempraktekkan hukum Islam, walaupun hukum Islamnya baru soal itu. Enggak apa-apa. Brunei Darussalam berani memproklamirkan, kami negara Islam, yang mencuri kami potong. Berdiri semua negara-negara dunia, hak asasi manusia. Kata dia, ngapain ngurusin saya? Uang-uang saya, negara-negara saya, hukum-hukum saya, ngapain ente sibuk-sibuk? Diamlah orang semua itu. Ketika bicaranya itu siapa? Sultan Hasanah Bolkiah, punya duit, banyak duitnya, yang mencuri. Lagian dia udah pikir kali ya, sudah ada kajian oleh orang-orang pintar di negeri itu, nggak bakalan ada yang nyuri kok. Betul nggak, Pak? Saya heran, kita belum cek. Coba cari di Google tingkat pencurian negara Brunei Darussalam. Silakan cari. Tinggian mana? Jangan-jangan minus, jangan-jangan kosong. Ngapain orang mencuri? Semua sudah dipenuhi hak hidupnya. Serius loh, 3 tahun di Malaysia, saya cenderung melihat orang Malaysia itu lebih tenang, lebih khusyuk, lebih tidak gonjang-ganjing seperti kita di Indonesia hari ini. Kenapa? Satu kesimpulannya saya lihat,
Saya punya teman Al-Azhar, orang Malaysia. S1 sama-sama LC. LC itu lancar chatting. Ya, atau lucu sekali. Ketika kami lulus, beda banget Pak. Sama-sama LC, beda banget. Lulusan LC anak Indonesia, pulang dari Indonesia, datang ke Indonesia dari Mesir. Dia bingung mau ngapain Pak. Pekerjaan gak jelas. Loh, berapa banyak teman-teman LC yang nganggur? Nganggur dalam definisi ini tidak langsung dapat pekerjaan. Padahal lulusan luar negeri loh. Ya. Tapi teman-teman saya yang di Malaysia dapat pekerjaan walaupun guru SD saja. Guru SD langsung naik Proton Pak. Langsung naik mobil. Rumah insya Allah langsung ada. Karena negaranya membolehkan meminjam. Negara meminjamkan uang untuk beli rumah. Bayarnya puluhan tahun. Kreditnya puluhan tahun Pak. Anak-anak Malaysia yang lulus SMA, ini saya berhenti kalau bunyi lagi atau harus berhenti sekarang? Belum, masih jauh, tolong diingatkan. Anak-anak Malaysia lulus SMA boleh dapat uang dari bank mereka kuliah. Terus bayarnya gimana? Kapan bayarnya? Bayarnya setelah mereka lulus dan dapat pekerjaan. Bukan sekedar lulus, lulus dan dapat pekerjaan. Itu di Malaysia. Ada nggak kasus Ustadz mereka lulus dapat pekerjaan nggak mau bayar utang? Ada. Tapi di blacklist, tidak bisa keluar negeri. Keluarga mereka sebagai jaminan dipersulit aturan mainnya. Karena mereka punya sistem begitu. Ya, saya tidak ingin membanding-bandingkan, tapi saya hanya ingin bilang satu konteks bahwa ternyata urusan-urusan yang lain ini satu masalahnya ekonomi. Ketika kita bilang tegakkan hukum qisas, tegakkan hukum rajam, tegakkan hukum ini, pertanyaannya simpel, siapa yang akan mengurus anak itu? Dan ini sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masih ada waktu terakhir ini, mudah-mudahan habis dengan cerita ini. Kisah sahabat bernama Al-Ghamidiyah, perempuan. Sudah pernah dengar kisah ini? Ya saya ceritakan ulang lah ya. Dia wanita berzina. Dia datang kepada Rasul, ya Rasul, saya sudah berzina, hukum saya rajam. Kata Rasulullah SAW, setelah ditolak berapa kali, kamu cuma begini. Enggak wahai Rasul, saya betul-betul zina. Ya sudah, kamu hamil sekarang. Iya wahai Rasul, udah lahirkan dulu. Baik Rasul, dia lahir bawa itu bayi merah. Wahai Rasul, saya sudah lahir, rajam. Oh jangan buru-buru, kasih susu dulu dan kasih dia makanan sampai dia sudah tidak bergantung sama kamu. Artinya dia udah bisa makan roti gandum. Baik wahai Rasul. 2 tahun kemudian masa sapi dia datang lagi. Wahai Rasul, lihat anak saya yang engkau suruh rawat sudah bisa makan, tidak bergantung lagi dengan air susu saya. Baik. Sekarang rajam saya. Tunggu dulu, sabar wahai sahabatku. Dipanggil semua itu, dikumpulin orang-orang. Wahai para sahabat, ini sahabat kalian namanya Ghamidiyah. Dia sudah berzina bla 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 bla. Hari ini kita mau rajam. Masalahnya dia masih punya bayi usia 2 tahun. Siapa yang akan merawat anak dia ini? Sekarang saya tanya sama kalian, kata Rasul, siapa yang mau ngambil ini sebagai anak? Begitu Rasul bilang. Akhirnya ada yang katakan, saya Rasul. Oke, sudah banyak, dipilih yang mana yang paling pas. Kamu yang ambil. Setelah anak itu betul-betul ada yang bersedia menanggung, baru ibunya dirajam. Itu hukum rajam yang sebenarnya. Jadi tidak bisa melihat hukum itu hanya dari semangatnya saja, tapi ujungnya seperti apa. Gitu. Hari ini panti asuhan, lebih banyak panti asuhan yang dibawa biayai oleh negara atau panti asuhan oleh swasta? Swasta. Negara belum hadir sepenuhnya, walaupun undang-undangnya udah berbunyi anak yatim sama fakir miskin dipelihara. Katanya kalimat undang-undangnya udah bagus banget, dipelihara. Tapi coba lihat APBN, anggaran APBN untuk dana sosial, berapa persen? Berapa persen? Ada yang tahu nggak dana sosial untuk negara dari APBN? Hah? Banggar yang tahu. Barangkali sedikit ya. Sudah sedikit itu dikorupsi lagi sama tikus-tikus yang luar biasa, penjahat luar biasa. Sehingga ada yang mengusulkan berapa tahun yang lalu, udah bunyi, bagaimana kalau kemudian pelaku korupsi itu dihukum mati saja? Dihukum mati karena berdasarkan firman Allah, ada yang mengatakan itu dalam Al-Quran surat berapa? Siapa yang membunuh satu orang, kata Allah sama dengan membunuh banyak orang.
Korupsi itu membunuh banyak orang. Dia ngambil uang rakyat, bunuh. Kalau hari ini saya ditanya, saya kayaknya setuju sama itu. Yang korupsi dibunuh. Kalaupun tidak dibunuh ya dimiskinkan lah. Hari ini orang korupsi pulang dari penjara kaya dia luar biasa. Hitung-hitungannya jelas. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf sekali lagi kalau materinya jadi kemana-mana, tetapi mudah-mudahan apa yang bisa kita dapatkan tadi dari soal solat, yang mana kita solat itu harus wudu, dan wudu itu tadi sudah kita bahas beberapa konteks fikih muamalahnya, zakatnya, modal usaha itu harus dari harta-harta yang halal, seperti mana firman Allah, seperti mana hadis Rasulullah SAW, Innallaha tayyibun, Allah itu baik, wala yuqbalu illa tayyiban, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih berjuang, mereka belum mendapatkan pekerjaan yang selayaknya menurut kita, tapi jangan langsung kita hukumi mereka dengan dosa dan lain sebagainya. Boleh jadi mereka masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ganti pekerjaan yang lebih baik, yang lebih halal, dan juga membuat mereka bisa sholat, ngaji bersama-sama kita. Ada saudara-saudara kita hari ini mereka bukan gak mau ngaji, mereka bukan gak mau ngaji kayak kita, tapi boleh jadi mereka masih sibuk mikirkan anak istrinya makan apa hari ini, sehingga untuk ngaji pun mereka gak kepikiran. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon di majelis yang penuh berkah ini, mudah-mudahan Engkau berikan kepada mereka keberkahan harta, juga kepada kami ya Allah, berikan kepada kami keberkahan harta, keberkahan usia, keberkahan rezeki, keberkahan rumah tangga, keberkahan pekerjaan, dan semua keberkahan yang kami minta kepadamu. Rabbana taqabbal minna doa'ana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, kita tutup dengan surat wal asri, itu sunnah. Surat wal asri ya, menurut Ibnu Katsir, sahabat tidak berpisah kecuali mereka membaca surat wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.